Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Mulyana Solin akan menjelaskan mengenai tampilan dan cara menggunakan aplikasi SPSS. Saya akan memberikan tutorial mengenai cara memasukkan data, mencari nilai distribusi frekuensi, dan juga statistik deskriptif. Nah, di sini saya telah menginstal aplikasi SPSS. Cara membukanya mudah dengan cara klik kanan dan open, bisa juga dengan double klik pada ikon aplikasi. Ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS. Ada dua tampilan, yaitu ada data view dan juga tampilan variable view. Di bagian atas terdapat beberapa menu yang bisa digunakan, yaitu ada menu file, menu edit, view, data, transform, analyze, grafik, dan lain sebagainya. Sebelum data dimasukkan atau ditampilkan pada data view, maka data harus didefinisikan terlebih dahulu pada menu variable view. Nah, saya akan memberikan contoh sederhana dari cara memasukkan data. Yang pertama adalah memasukkan nama. Syarat utamanya tidak boleh menggunakan spasi pada bagian nama. Di sini saya sudah ketik responden. Selanjutnya adalah tipe. Klik titik 3 pada bagian tipe, maka akan muncul beberapa menu yang bisa kita pilih. Dan di bagian sini untuk responden saya pilih string, yang artinya variabel yang digunakan tidak berbentuk numerik atau angka. Selanjutnya adalah label. Label adalah keterangan mengenai variabel yang dapat menggunakan beberapa karakter dan juga bisa menggunakan spasi. Untuk nama yang kedua saya buat jenis kelamin. Seperti yang tadi saya katakan, di bagian nama tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Nah, tidak akan bisa menggunakan spasi di bagian nama, sehingga untuk mensiasatinya ketika ingin memisahkan perkata di bagian nama, maka menggunakan underscore seperti ini. Selanjutnya di bagian nama, di bagian tipe kita pilih string. Untuk width itu terserah, dibuat berapa saja. Desimal akan otomatis tidak bisa diklik, itu tergantung dari tipenya. Kita masukkan keterangan dari nama. Di bagian values merupakan kode numerik dalam bentuk angka yang mewakili kode non-numerik. Di sini dikarenakan jenis kelamin dibagi dua, ada laki-laki dan perempuan, maka kita masukkan di dalam kode. Yang dimana kita buat kode 1 mewakili dari jenis kelamin laki-laki. Klik add, lalu buat kode 2 untuk mewakili kategori perempuan. Setelah di add, klik OK. Data yang ketiga adalah umur. Data yang digunakan berupa angka, yang di sini tipenya kita pilih numerik. Desimal itu adalah beberapa angka di belakang koma. Kita buat 0, lalu keterangannya. Sekarang kita beralih ke tampilan data view. Kita masukkan sesuai data yang di atas, seperti responden, masukkan nama, jenis kelaminnya perempuan, umurnya, nah, dan seterusnya. Di sini saya sudah punya data yang lebih lengkap.
ada beberapa nama variabel dan juga saya sudah masukkan data-datanya ke dalam data view. Setelah dilihat ternyata ada data yang kosong atau tidak diketahui. Nah, di sini kita perlu menentukan nilai missing yang berguna jika dalam pernyataan survei tidak akan berpengaruh terhadap rata-rata dari keseluruhan data distribusi frekuensi tersebut. Untuk menentukan nilai missing, kita beralih pada variabel view. Sesuai variabel yang kosong di bagian pendapatan, klik 3 di barisan missing, lalu isi kode. Angka yang kita masukkan pada kode ini bebas. Di bagian konsumsi juga kosong, jadi isi nilai missingnya. Setelah klik OK, maka kita bisa menyesuaikan di bagian data view. Isi pada bagian kosong sesuai nilai missingnya. Setelah data selesai diinput, maka kita bisa membuat distribusi frekuensi dengan cara klik menu Analyze, selanjutnya Descriptive Statistic, kemudian frekuensi. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian pindahkan variabel dari kolom kiri ke kolom kanan yang datanya ingin diolah menjadi distribusi frekuensi. Dengan cara klik salah satu variabel, lalu klik panah, maka otomatis akan berpindah ke kolom kanan. Lalu lakukan pada variabel yang ingin diolah datanya. Ada variabel jenis kelamin, umur, dan juga pendidikan. Setelah data dipilih dan dipindahkan, maka klik OK. Nah, akan muncul output dari data tersebut. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah data distribusi frekuensi dari variabel umur, jenis kelamin, dan juga pendidikan. Masih menggunakan data yang sama, saya akan mencari nilai dari ukuran-ukuran statistik deskriptif yang tujuannya untuk menyimpulkan keadaan data secara mudah dan cepat. Caranya adalah dengan mengklik menu Analyze, lalu Descriptive Statistic, selanjutnya klik Deskriptif. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pindahkan variabel yang datanya ingin diolah dari kolom kiri ke kolom sebelah kanan. Selanjutnya, klik Option, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini kita bisa klik data yang ingin kita munculkan sesuai kebutuhan. Saya akan pilih semua untuk memunculkan datanya. Ada min, sum, tanda deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya. Ada juga display order, yang di sini saya pilih variable list, yang dimana output akan ditempelkan sesuai urutan dari variabel yang telah diinput. Selanjutnya klik continue dan OK. Maka akan muncul output
masih dalam proses. Nah, ini adalah data deskriptif dari variabel data yang telah kita isi tadi. Ada berbagai data yang muncul. Bisa kita lihat di sini. Setelah selesai, kita bisa simpan hasil output ini dengan cara klik Ctrl S di keyboard atau gunakan menu file dan pilih save. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.